Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bila ada yang sakit, semoga lekas diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita menghadirkan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kepada beliau Guru Ustaz Muhammad Yusuf. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang lapang, dan semoga beliau senantiasa terus mengajarkan ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama, dan saya harap teman-teman menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Sambil menyaksikan, sambil melantunkan selawat di dalam hati, agar apa yang kita dapatkan dalam video ini, insya Allah berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi, saya panggil ayahanda Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi,
Beliau adalah salah seorang ulama kita dan juga sebagai seorang pemimpin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup beliau, dan dari lisan beliau, dari kinerja beliau kita bisa mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia tapi akan memberikan keberkahan di akhirat kala insyaallah. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir. Tengah-tengah kita hadir Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Ibu Kepala Desa beserta seluruh pejabat. Wabil khusus kami muliakan, kita ta'zimi, kita doakan bersama para habaib, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir bersama kita. Wabil khusus sahibul bait yang sungguh sangat luar biasa. Saya iri kepada Bapak Haji Mustamin ini. Kenapa? Karena saya ceramah 2 jam, 3 jam, 4 jam bahkan sampai pagi pun tetap tidak bisa mengalahkan pahala beliau. Karena pahala jamaah yang hadir dan pahala ustaz yang menyampaikan ceramah itu dikumpulkan oleh Allah dan diberikan kepada beliau, dan tanpa dikurangi pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini. Itulah keberkahan, dan itu kelak akan menjadi asbab semoga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah kelak memberikan hadiah yang sangat agung, yakni rahmat dan syafaat. Kita berdoa semoga kalau kita tidak bisa, anak-anak kita kelak ada yang melaksanakan acara seperti ini. Syukuran yang betul-betul memberikan bukti bahwa ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak ceramah Pak Bu, namo dewa ceramah angkatona baraka talolongan. Makanya yang hadir kalau tidur, mau tidur silakan, tidak masalah. Itu malaikat protes itu sebenarnya kepada Allah. Di dalam majelis ada jamaah yang tidur, padahal Allah sudah katakan berikan rahmat kepada mereka, tapi malaikat mengatakan ada di antara mereka yang tidur ya Allah. Allah mengatakan memang dia tidur, tapi dia tidur di tengah orang-orang yang aku rahmati. Makanya kalau duduk di majelis kemudian tidur, tidak usah khawatir. Dan orang tidur itu yang tidak punya dosa Pak. An-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan keharaman. Kalau sholat itu masih bisa berdosa kalau jengkel sama imamnya. Karena ada juga imam memang lupa ruku. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau menjadi imam itu pendekkan bacaan. Kenapa? Rasulullah tidak menginginkan agama ini menjadi beban. Rasulullah itu sangat luar biasa. Makanya yang imam jangan terlalu panjang. Yang pendek ukuran Nabi itu 30 ayat Pak. Kalau kita yang pendek inna a'taina, itu bukan memotong Pak, itu menghilangkan. Nah, makanya pada malam hari ini insya Allah kita ngaji 1 jam ya, setengah jam. Berapa? Waduh, saya mampus itu kalau 2 jam. Sebenarnya bagusnya format acaranya kita karena kedatangan para habaib, kedatangan para alim ulama, mestinya ceramahnya digilir. Saya ceramah 15 menit, kemudian dilanjut guru kita supaya kita bisa mengambil semua berkah ilmunya. Iya. Tapi saya sendiri ini jadi masalah. Nah, sebenarnya ini bahaya ini juga.
Yang banyak ngomong itu yang banyak kelak pertanggungjawabannya. Ya, makanya diam-diam itu Pak selamat. Tapi kalau saya diam kita tidak dapat apa-apa. Itu jadi masalah. Makanya mudah-mudahan waktu ini saya lihat jam ini 9:30 ya, 9:30. Jadi insyaallah 10:30 kalau kita ngaji 1 jam, insyaallah saya berhenti. Ya. Kalau mau dilanjut nanti Habib yang lanjut atau Pak Yai. Ini beliau luar biasa. Saya ta'zim betul sama beliau. Ternyata juga ketua IKPMI, insyaallah. Sama-sama dari Nahdlatul Ulama. Begini, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan setiap segala sesuatu ada yang istimewa. Jadi ia rupang Allah taala ritungka sewa-sewa angka mematona patentu sesuatu yang istimewa. Mulai dari waktu ada yang istimewa, orang ada yang istimewa, ibadah pun demikian. Ayat-ayat Al-Quran dan surah di dalam Al-Quran itu ada yang istimewa. Jadi jangan disamakan ayat kursi dengan ayat yang lain, itu beda. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, 2 ayat terakhir Quran suratul Taubah, laqad ja'akum. 10 ayat pertama suratul Kahfi itu adalah ayat-ayat yang istimewa. Waktu juga demikian. Dalam 1 tahun itu ada 6 hari. Yang pertama malam 1 Rajab, itu istimewa. Kenapa? Karena di situ nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Dan di malam itu pintu langit dibuka oleh Allah. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah, kita sebut dengan malam hari Arafah. Malam 10 Zulhijjah itu malam lebaran Idul Adha. Dan malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang menambahkan setiap malam Jumat setiap pekannya. 6 malam ini menurut ulama kita yang sudah mengamalkan Yeropurem memalkangi sangat luar biasa. Apa nasihat beliau? Termasuk Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, guru Ta'al Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle, pendiri Darul Dakwah Wali Irsyad. Guru-guru kami, mursyid-mursyid kami itu mengajarkan, siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah 1 malam penuh. Jadi dia natin rosiwani mulai mengharibi letuk subuh, dia tidak tidur, hanya beribadah. Apakah i'tikaf atau membaca Al-Quran atau dia sholat sunat ataupun zikir, dia tidak tidur, hanya mencari keridhaan Allah. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Dan ada yang menambah setiap malam Jumat. Maka ketika dia wafat, jasadnya akan hilang di kuburan. Itu pesan ulama kita, dan itu terbukti. Guru Taga Al-Mukarram Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle itu hilang di kuburannya. Ini istimewanya malam itu. Kalau tidak bisa menghidupkan 6 malam ini, pilih salah satunya kita gunakan berdoa. Karena Allah membuka pintu langit di malam itu. Jadi tak buka tu pintu nalangi pada 6 malam itu. Kalau terbuka berarti kapan berdoa insya Allah mustajabah. Karena itu langsung tembus ke aras. Jadi nanti yang dekat ini malam 1 Rajab. Kemudian setelah itu nisfu Sya'ban. Setelah itu 9 Zulhijjah. Setelah itu malam 10, malam lebaran Idul Adha. Makanya di ibu-ibu ya kawannya leperangi, ndak usah tidur. Tapi banyak juga tidak tidur, tapi masak buras. Begadang hanya ngurus buras. Mestinya itu dimasaknya 2 hari sebelumnya, ya, supaya bisa beribadah.
di malam itu. Makanya ustaz juga kadang susah karena dia mau khutbah. Hanya ibu-ibu saya pesankan, kalau capek ngurus makanan, ngurus pekerjaan, cukup kalau mau tidur komeki matinro baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Pasti kelelahan itu dicabut oleh Allah ketika kita bangun. Dan itu wasiat Rasulullah kepada anaknya. Biasanya perempuan itu kalau bangun sakit semua badannya. Budi, kuncinya hanya itu. Baca zikir itu dicabut, diangkat kelelahannya. Hanya Rasulullah mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Karena dia minta pembantu. Cukup Rasulullah mengatakan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kenapa 34? Karena ada penutupnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hafal gitu Bu tau? Alhamdulillah. Tapi jangan bilang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu tidak hilang itu. Tambah capek itu. Makanya sitonganna pak doa paling malampe, yang paling panjang doa itu menjelang tidur. Itu di situ doa paling panjang. Saya pernah dapat kitab tentang doa sebelum tidur. Itu kurang lebih 80 halaman. Kalau dibaca itu mungkin sekitar 2 jam. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Kalau mau tidur kan berwudu, baru baca doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baru baca Fatihah 4 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita baca Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun, kemudian ayat kursi, baru 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Kemudian baca la ilaha illallah 100 kali, baru baca al-hakumut takasur 1 kali, baru syahadat sampai fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Al-hakumut takasur 1 kali. Dibaca ji semua itu Bu? Hah? Jadi kalau mau tidur apa yang dibaca? Hah? Bismillah saja. Oh berarti doanya minimalis. Nah, ini usahakan berwudu sebelum tidur, kecuali wanita yang haid. Ulama Syafi'i itu tidak membolehkan ya, tapi selain itu silahkan berwudu. Ajenek itu luar biasa barakan itu. Kemudian itu waktu dalam 24 jam angkat tawat tu napatan tu pong Allah Ta'ala menjelang masuknya waktu maghrib. Saya sampaikan ini ada 4 surah, baca itu. Tak baca, angkat pas surah ketika matahari sudah memerah sebelum tenggelam. Itu sekitar 7 menit sebelum matahari tenggelam. Baca 4 surah. Yang pertama wasyams, yang kedua wal-lail, yang ketiga qul a'udzu bil falaq, yang keempat qul a'udzu bin nas. Nigi baca ya pae sore gangka matahari tenggelam, maka rezekinya seperti air hujan, itu tidak terputus. Itu berkah. Tidak usah kita mengambil ke Rasulullah, kita ambil Indonesia. Soeharto orang hebat, siapa yang tidak kenal, memimpin dengan tangan besinya. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Karena kunci penopangnya sudah tidak ada. Yang kedua Habibie, siapa yang tidak kenal, seorang profesor yang handal, disebut dengan Mr. Crack. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. Yang masih hidup sekarang presiden 2 periode, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tidak kenal beliau, seorang panglima TNI yang hebat.
wibawa beliau ketika dia bicara, tapi kapan dia terseok-seok mengambil keputusan ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Itu kunci, Pak. Ini yang orang tidak bisa baca. Wah, pemimpin yang hebat, seorang yang sukses, itu pasti ada wanita hebat di sisinya. Istri itu bukan di belakang, makanya disebut tiang agama. Itu aja kuncinya. Makanya konsensus itu, siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu aja kuncinya, Pak. Ya. Karena doanya wanita itu 3 kali lipat dibanding dengan doa suami. Wanita sebelum mengangkat tangannya itu malaikat sudah menunggu. Itu hebatnya seorang wanita, Pak. Sampai langkahnya dan keringatnya itu menjadi doa para malaikat. Cuma ini kadang yang kita tidak pakai. Sebenarnya jalur simpel itu untuk tembus ke langit itu istri. Saya itu jarang berdoa, Pak, untuk keluarga. Saya selalu serahkan ke ibu dengan ke istri. Saya titip doa itu. Karena dia belum berdoa itu malaikat sudah menunggu. Kita kadang sudah bolak-balik itu tidak diterima-terima. Itu jadi masalah. Iya. Pasti istri beliau Pak Kiai ini punya wirid tertentu, tidak mungkin tidak. Pasti itu. Ibu yang hebat itu pasti punya wirid-wirid tertentu. Makanya kuncinya di situ, Pak. Tapi coba lihat sebaliknya. Siapa yang coba sering menyakiti istrinya, coba lihat hidupnya, pasti susah. Makanya laki-laki jangan coba-coba selingkuh, Pak. Betul. Saya kasih tahu. Tidak usah terlalu jauh. Penghafal Al-Quran banyak. Pimpinan pondok pesantren ada. Kita sudah lihat di media. Pimpinan pondok pesantren. Kurang apa dia? Hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis. Sholat berjamaah 5 waktu bersama santrinya. Tapi ketika dia melakukan pelecehan dengan santrinya, dia dihinakan oleh Allah dan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kurang apa dia? Sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sholat berjamaah yang setiap hari melaksanakan amaliyah yang soleh, tapi kenapa bisa dijatuhkan sehina-hinanya? Karena memang dijanjikan wasa'asabila. Yang hafal Quran itu bisa jatuh, Pak, apalagi yang tidak hafal Quran. Iya, itu kuncinya, Pak. Makanya kuncinya satu, laki-laki jadikan istrimu sebagai ratu, insya Allah kau akan berkah, rezekimu akan mudah. Itu aja kuncinya. Tapi jangan kau biarkan dia meneteskan air mata karena kesedihan, karena malaikat akan melaknat perjalanan kita. Itu kuncinya. Makanya kalau sudah ada masalah, Pak, minta istri berdoa. Cari rezeki tidak berhasil, serahkan istri berdoa. Kalau doanya tidak dijabah, tambah istrinya. Nah itu. Supaya banyak yang mendoakan. Nah itu. Ibu-ibu jangan protes dulu. Iya. Iya, makanya saya selalu ingatkan itu aja, Pak Bu. Kalau ada masalah serahkan. Wanita ketika suaminya ada masalah di dalam sujud terakhir minta. Insya Allah Allah mengabulkan itu. Makanya wanita sekarang itu, Pak, kuncinya. Makanya saya bilang memang harus majelis taklim, Bu. Bikin majelis taklim. Jangan majelis seragam. Iya, biasa juga jadi masalah itu ibu-ibu. Bikin stres suaminya. Setiap bulan pengajian, 1 kali pengajian ganti seragam lagi. Wah, itu jadi masalah. Nah, itu. Makanya jadikan majelis seragam. Makanya ada ibu-ibu yang stres cari tukang jahit. Karena yang baju pertama belum lunas, makanya cari lagi penjahit yang lain. Iya. Sebab makom itu kita makun raya. Dia memang nak baju junnah. Tidak mau cukup itu, Pak. Pokoknya dan itu perempuan ada mento dosanya, Pak. Belum pakai baju nak berdosa. Apa aku may pakai baju na nasa makadai matu tetu liya mana na pakai. Padahal dia kena kada tahu, ele na mi makada. Iya. Di kampung saya, bukan di sini. Nah, angka betul? Oh iya. Oh. Itu masalah itu, Pak. Apalagi ada baju sekarang itu yang mahal itu. Agak sana sises saya. Nah.
Iya, si Sesa itu si Sesa Tongang. Masa baju 7 juta? Wah. Kadangkala memang kita ini sebenarnya terlalu boros, Pak. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan membeli sesuatu tidak pernah dipakai. Melini penne tak 10 losi. Nokia sana haji ini. Kan ditaruh pertama lemari. Memang relakainya penne plastik. Apa? Iya. Padahal 10 losi pennena. Tapi nandria sosok penne plastik. Repai penne plastik dan toleh hadiah rinso. Itu jadi masalah. Iya. Cerek kristal dibeli mulai dari yang kecil sampai yang besar sampai mengkilat, tidak pernah dipakai. Termana mi kalau marina jejer. Iya. Baru disimpan di ruang tamu. Napa kok dapurangnya cerek penosing? Saboy cerek na nabawi lo pasay na surut tempele. Aw. Makunru to. Allah. Iya. Kena may kami cawa may kena. Sengaja. Iya. Itu kan begitu, Pak. Kadangkala kita beli sesuatu itu tidak dipakai, hanya dipajang. Modalnya besar. Sampai 1 juta, 5 juta, 10 juta. Beli Gucci harganya 100 juta itu dipajang, tidak cuci piring. Nanti itu kelak dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sudah menyampaikan, pakaian yang tidak dipakai 40 hari itu kelak di depan Allah akan minta pertanggungjawaban kepada pemiliknya. Itu berat itu, Pak. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, wanita yang tidak dipakai 40 hari itu juga minta pertanggungjawaban. Jangan dianggurin ini. Ingat Bu, pakaiannya dipakai sholat. Pakai sholat. Saya diingatkan pernah dengar ceramahnya Guru Profesor Dr. Quraisy Shihab bahwa pakaian yang pertama kali dibeli itu ketika kita beli pakaian langsung pakai sholat supaya itu berkahnya. Dan orang yang langsung memakai sholat pakaian yang dia beli maka insya Allah itu tidak akan kusut kemudian ada penggantinya. Saya pernah buktikan betul itu, Pak. Jadi kong kawaju-aju bunga tasurojai bunga teli langsung terpakai mas sempajang. Tapi pakaian saja Bu ya. Nggak usah alihkan. Kalau orang menikah hari Senin, menikah kemudian langsung pakai sholat tidak tua, nah ada penggantinya. Wah itu fatal itu. Wah, ini. Jangan salah paham itu ndak. Jadi itu pentingnya kita gunakan. Nanti kelak ditanyai pasti insya Allah ada berkahnya. Sama dengan Sohibul Bait Pak Haji Mustamin ini luar biasa. Nanti ketika anaknya lahir sebagai tanda kesyukuran. Akikah memang itu 7 hari kelahiran. Kalau tidak sempat baru ditambah 7 hari. Kalau tidak sempat lagi tambah 7 hari. Islam itu pakai angka 7, Pak. Makanya angka 7 itu angka pilihan. Orang tua kita dulu kalau ada uangnya itu 77 orang Bugis. Terima kasih yang telah menyaksikan Indo Dina sekarang ini. Salama nasa ngang kamu piadiku dia nasalai kak di mana sadi. Semoga ada banyak. Begitu. Iya, karena dia lipat baru dia simpan di tas. Nasa dia nasalai kak di metode nasalai kok dia Pak Tol yang kaya. Iya kan begitu. Tapi nanti saya mempelajari ilmu hikmah baru dapat kunci angka 7. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai di menit sekarang ini. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bila dibagikan dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak? Sholat itu kan 7 anggota sujud. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki.
Langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, tawaf itu 7 putaran, dan sa'i itu juga 7 putaran. Suratul Fatihah itu adalah 7 ayat. Salat itu 17 rakaat, di dalamnya ada angka 7. 7 bulan kandungan itu tasyakuran, 7 hari kelahiran akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kenapa hitungan 7 terus? Kalau masih tidak sempat tambah 7 hari, berarti 21. 7 tahun umurnya perintahkan dia sholat. Kenapa bukan 5? Kenapa angka 7? 10 tahun pukul kalau tidak sholat, karena dia memasuki 7 tahun kedua 14. Karakter sholat anak itu dibentuk hanya dari 7 sampai 14. Kalau sudah di situ paten kita selalu suruh sholat, nanti 14 ke atas kita tidak suruh lagi sholat, dia akan membekas. Tapi kalau di sini bolong-bolong, itu jadi masalah. Nanti sampai tua bisa bolong. Itu kuncinya. 14 tambah 7 itu 21. Makanya 7 tahun umur itu masuk sekolah. 7 tahun kemudian itu masuk SMP. 7 tahun kemudian itu masuk perguruan tinggi. 21 tahun sampai 28 tahun itu 7 ketiga disuruh menikah. Kalau dia tidak menikah di situ, nanti 7 tahun berikutnya baru bisa, baru mau, akan hilang syahwat menikah. Berarti 28 tambah 7, nanti dia ke 30 lebih. Makanya di umur 40 baru mau menikah itu. Sampai-sampai yang sudah menikah juga mau menikah di situ. Iya. Orang mengatakan puber kedua, tidak. Itu kelipatan 7. Ditambah 7 tahun kemudian periksa dia. Kalau ada orang sukses di atas 40 itu mustahil. Kalau dalam ilmu hikmah, kalau orang sukses itu di bawah 40, periksa dia di umur 38 sampai ke 42. Kalau orang tidak sukses di situ, dia tidak akan sukses ke atas. Tapi kalau dia sukses di bawah 40, maka dia bisa menanjak ke atas. Maka orang hebat itu lihat di situ. Makanya orang yang merantau kalau umurnya sudah 48 dan begitu-begitu pulang kampung mako. Jangan mako tinggal di situ. Iya. Itu kuncinya, Pak. 7 tahun berikutnya periksa. Ketika awal tahun pertama kau kena penyakit yang membuat tubuhmu langsung drop, berarti tidak jauh dari 7 tahun berikutnya engkau dipanggil. Kalau dia 2 tahun kedua, berarti itu bisa mencapai umurmu 58 tahun. Di situ hitung-hitungan ulama itu. Makanya itu hitungan hikmah, bukan takdir yang nano. Itu hikmah karena penelitian ulama. Makanya angka 7 itu tidak sembarang, Pak. Termasuk biasa orang beli mobil itu platnya dia tulis 77, dia cari itu. Karena itu doa, karena itu pilihan Allah. Angka 7 itu angka pilihan. Jadi, tapi tidak masalah. Itu kan tapaul namanya kan. Ya kui pak bicarogi senus-senungang. Iya, senus-senuran. Kalau bahasa Arabnya tafaul. Aisyah mengatakan, anak Nabi SAW yuhibbut tafaul. Rasulullah itu menyukai tafaul. Cuma hati-hati bertafaul, karena itu bertetangga dengan kemusyrikan. Salah sedikit itu salah naik. Tafaul itu banyak, Pak. Itu berdoa. Makanya orang tua dulu bikin kue, orang Bugis itu kuenya semua punya makna. Dan itu pakai bahasa Arab. Karena yang mengajarkan itu, memberi nama itu para habaib. Termasuk dari Al-Katiri itu yang memasukkan Islam ke Sulawesi. Makanya dari barokah, sholawat, fasholli li rabbika wanhar, Al-Katiri sholat, Al-Katiri mindin. Cuma orang Bugis karena lidahnya keras, liangi batena tepui, maka dari teh barokah, maka dari na barongkoh. Iya. Maka dari teh sholawat, maka dari na subalah. Kan itu kuncinya, Pak. Sama di orang Jawa itu kuenya itu sebenarnya berbahasa Arab.
Itu mengislamkan, karena Nabi sendiri itu memberi nama pedangnya saja, itu ada namanya. Makanya kayak Zulfikar, itu nama pedang itu. Untanya dikasih nama. Kita pisau di rumah tidak ada namanya, yang ada mereknya. Gitu kan? Makanya Rasulullah itu bertafaul, karena semua benda itu berzikir. Ulama pakai itu, Pak. Makanya saya senang pakai tasbih, karena tasbih itu nanti ada keberkahan ketika kita pakai berzikir. Tangan pun bisa, tidak masalah. Kalau mengatakan tidak ada dalilnya, ada sahabat yang berzikir menggunakan biji kurma, dia pindahkan. Makanya ketika dia zikir sampai menjelang siang itu, Nabi mengatakan tidak pernah tinggalkan masjid, tidak pernah. Apa yang kau baca? Saya sudah berzikir ya Rasulullah. Nabi mengatakan subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Dia ulang 3 kali. Baru Rasulullah mengatakan aga ubaca akka telu ya ko itimbang si bawa ya tu membaca si ponang ngele namo akka 10 itimbang deto panule kali ya baca akka telu. Maka inilah zikir yang paling berat timbangannya. Untuk orang sibuk, amalkan ini zikir. Pendek aja. Subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Sudah hafal? Belum. Begini-begini kepalanya tapi tidak hafal. Ya. Pendek sekali itu. Makanya ada beberapa zikir itu sebenarnya mestinya dihafal, Pak. Termasuk Sayyidul Istighfar. Kalau saya jangan tidak hafal itu, Bu. Musibah betul itu. Kalau tidak hafal Sayyidul Istighfar. Pengulunnya istighfar. Kenapa? Itu yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Rasulullah. Maka dari Nabi tadi gaga pak dongan na paturu pong Allah Ta'ala lokuria dengan umatku yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak, kecuali Sayyidul Istighfar. Magai, karena Nabi minta, agak permintaan Nabi tak. Sebenarnya ada 21 itu permintaan Rasulullah. Yang pertama, pendekkan umurnya umatku. Itu Nabi yang minta. Kita kan selalu minta umur panjang toh. Nabi justru minta pendekkan. Makanya Rasulullah mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Umatnya Nabi Daud itu kan 930 tahun kan. Nabi Musa ada yang tembus sampai 1000 tahun umurnya itu umatnya. Kenapa Nabi minta umur pendek? Supaya nanti kalau berdosa tetap tidak banyak dosanya. Bayangkan iko sisa butang umuru na napaboto asirara tu natau boto. Iya. Tapi kalau 60 tahun umurnya napaboto paling matande 40 tahun boto paja nih padena nule lari ya tuh. Ya, dari situ Nabi minta hisapnya tidak lama, berbuat dosanya pun tidak lama. Makanya kalau ada camat menjabat cuma 3 bulan baru dipecat, oh tidak lama diperiksa itu, Pak. Tapi kalau 4 periode, lama itu. Lama itu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Kita bagi menjadi 2 bagian biar video ini tidak terlalu panjang, biar durasinya bisa kita persingkat. Insya Allah ada banyak amalan dalam video ini dan ada banyak ilmu yang bisa kita petik. Semoga penuh hikmah, bermanfaat, dan penuh berkah untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.